Cek, cek. Apakah suara saya terdengar? Cek, cek. Oke, baik. Saya ucapkan dulu yang pertama selamat datang ya kepada teman-teman yang sudah join nih siang-siang ya. Nah, kan biasanya untuk mata kuliah dasar Kesling ya dan keselamatan kerja itu kan biasanya ada di hari Selasa ya gitu. Nah, tapi karena kemungkinan Selasa besok saya ada agenda dengan dosen-dosen apa namanya admin kes lainnya gitu ya. Jadi saya majukan di hari Kamis. Nah, untuk apa jadwal sinkronus ini juga tentatif ya bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, mungkin kalau yang kemarin belum gabung ya pas waktu sinkronus satu di Selasa malam itu ya salam kenal buat teman-teman yang lainnya. Nah, kita eh, di kelas saya itu juga saya lumayan apa ya namanya lumayan suka untuk menjelaskan eh, per teorinya seperti per topiknya seperti itu ya. Nah, jadi kemarin pada sinkronus satu itu saya sudah menjelaskan mengenai topik satu dan dua ya, yang mengenai kalau Bapak Ibu teman-teman semua masih ingat yang mengenai sampah itu ya, kesehatan lingkungan itu apa gitu ya. Nah, di topik ketiga ini kita akan membahas mengenai kesehatan lingkungan pemukiman seperti itu. Nah, oh tadi sepertinya di depan belum saya buka ya. Nah, saya buka dulu kelas sinkronus yang kedua ini ya, mata kuliah dasar Kesling dan Keselamatan Kerja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, apa namanya? Saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk materinya. Nah, mungkin kalau ada apa pertanyaan dulu nih sebelum kelas, siapa tahu ada yang kendala di LMS-nya, monggo nanti boleh disampaikan ya, biar saya tidak lanjuti seperti itu. Karena belum ada, saya lanjut dulu ya untuk apa materinya seperti itu. Nah, ini harapannya sudah muncul ya di layar Bapak Ibu semuanya materi. Topik ketiga yaitu kita akan membahas nih di kesehatan lingkungan itu juga ada membahas mengenai perumahan ya dan pemukiman gitu loh. Kenapa kok dibahas ya? Nah, karena kan perumahan dan pemukiman ini adalah suatu apa ya, lingkungan ya di luar dari individunya. Jadi memang faktor eksternal seperti itu ya. Nah, ini perumahan dan pemukiman itu adalah fasilitas dasar ya untuk tercapainya hidup sehat dan aman. Nah, ini adalah keywordnya ya, bahwa perumahan dan pemukiman itu kita pelajari ya di apa bagian sanitasinya ya di dasar kesehatan lingkungan ini agar tercapainya hidup sehat dan aman seperti itu. Nah, ini ya tadi namun juga rumah dapat menjadi sarana penularan penyakit ya jika tidak memenuhi dari standar kesehatan yang tepat seperti itu. Nah, lanjut ketika kita apa bicara pembelajaran mengenai pemukiman ya. Nah, ini ada beberapa apa ya, capaian pembelajarannya gitu ya. Karena teman-teman harus memahami dulu apa itu definisi rumah ya dan pemukiman ya. Jadi memang agar memahami gitu apa rumah sebagai tempat yang memang layak huni ya di lingkungan yang baik juga dan kondisi yang baik juga seperti itu. Terus ada juga kita membahas mengenai syarat rumah yang sehat ya sesuai dengan WHO, ada kebutuhan luas rumah yang ideal begitu ya. Terus lalu ada dari syarat fisik apa rumah sehatnya, lalu juga ada dari dampak rumah yang tidak sehat itu seperti apa. Nah, nanti kita akan bicarakan ini satu persatu. Nah, ini tadi ya dari definisi nih dari rumah sendiri gitu ya kan teman-teman semuanya saya yakin punya rumah juga ya. Nah, tapi kadang-kadang kita mas apa ya untuk mendefinisikan apa itu rumah itu kan masih berbeda-beda ya gitu. Nah, ini kalau menurut PP nomor
14 tahun 2016 ya. Nah, ini rumah itu adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal ya, layak huni, sebagai apa, melindungi ya, melindungi manusia itu sendiri gitu dari bahaya seperti itu ya. Bahaya dan suhu dari apa namanya, suhu dan cuaca seperti itu ya. Nah, ini jadi ada kegiatan di dalamnya ya, ada sarana pembinaan keluarga, lalu cerminan harkat dan martabat penghuninya juga, serta aset bagi pemiliknya ya, kalau secara ekonomi ya. Dan perumahan sendiri itu adalah kumpulan ya dari beberapa rumah. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu sudah tahu juga. Dan ini tadi yang sudah saya singgung ya di depan bahwa fungsi rumah itu utamanya pasti tempat melepaskan lelah ya gitu. Tempat bergaul ya, membina hubungan, membina rasa kekeluargaan ya, tempat berlindung ya dari panas dan hujan, tempat menyimpan barang juga ya gitu, status lambang sosial juga. Nah, mungkin bisa dibayangkan ya ketika kita tidak punya rumah gitu ya, kita tidak punya tempat untuk istirahat, kita tidak punya tempat untuk berlindung ya di kala panas seperti siang ini nih di Jogja lagi panas banget. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa bagaimana nih mengenai persyaratan rumah sehat ya menurut dari WHO, World Health Organization. Sebentar. Nah, ini apa nanti dari penjelasan rumah sehat ini bisa nanti dibandingkan ya dengan rumah kita sendiri ini apakah kira-kira sudah masuk dalam kategori sehat atau belum seperti itu ya. Nah, apa pertama-tama kita akan membahas mengenai syarat yang pertama yaitu oh bukan mencegah, yang kebutuhan fisiologi ya gitu. Jadi rumah sehat itu secara fisiologi itu memiliki pencahayaan yang cukup, ventilasi yang baik ya gitu. Tingkat kebisingan yang rendah, penataan ruangan yang tepat ya, halaman yang memadai gitu. Nah, ventilasi yang baik ini juga didukung oleh kebiasaan juga ya dari penghuni rumahnya nih untuk selalu membuka ventilasi itu gitu. Jadi ketika apa rumah itu hanya memiliki ventilasi tapi tidak dibuka kan sama saja ya, tidak masuk dalam kategori rumah sehat seperti itu. Nah, yang kedua untuk mencegah penularan penyakit sendiri, jadi memang setiap rumah itu ada air bersih yang memadai, bebas dari vektor penyakit juga, terus ada tempat pembuangan limbah ya yang kemarin kita sudah pelajari ya mengenai permasalahan sampah itu ya. Nah, terus ada apa namanya luas kamar ya mencukupi untuk mencegah penularan penyakit seperti itu ya. Nah, terus dari syarat yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan psikologi bahwa adanya terjamin privasi ya, tersedianya ruangan masing-masing kamar untuk anak seperti itu, lingkungan sosial nyaman, jumlah tempat tidur sesuai kebutuhan juga ya, tidak berhimpitan seperti itu. Lalu juga ada syarat yang selanjutnya yaitu untuk mencegah kecelakaan sendiri. Kecelakaan ini jika kita telaah ya, itu lebih ke apa ventilasi dapur yang cukup ya. Nah, ini kan erat kaitannya ketika apa ya, dapur terlalu tertutup ya. Lalu ada bau gas gitu ya. Nah, itu kan sangat mudah sekali tuh untuk terbakar atau penularan apa ya, penyebaran gasnya itu ya yang menyebabkan terjadi kebakaran itu. Pencahayaan yang memadai juga, jarak aman dari bahaya, lantainya tidak licin. Nah, ini juga salah satu hal yang mudah ya sebenarnya untuk diantisipasi terjadinya kecelakaan seperti itu. Lalu penyimpanan bahan berbahaya yang aman seperti itu. Nah, ini adalah syarat rumah sehat ya. Nah, mungkin jika dilihat syaratnya nggak banyak ya gitu secara fisiologi, secara psikologi, penularan penyakit, pencegahan kecelakaan ya. Tapi jika dirunut atau didetailkan ya tiap apa namanya tiap syaratnya ini sangat banyak sekali gitu yang harus diperhatikan seperti itu. Nah, nah ini menurut WHO
itu memang ada apa ya namanya? Memang ada kira-kira luas rumah yang ideal itu berapa gitu. Nah, jadi memang dari WHO itu sarannya itu adalah 9 meter ini ya per jiwa ini. Nah, ini luas ruang minimal nih menurut Kepmen Permukiman dan Pelaksana Wilayah seperti itu. Nah, ini tapi sumbernya tahun 2002. Nah, saya belum lihat lagi nih update-nya apakah masih 9 atau siapa tahu udah naik ya kebutuhan luas idealnya seperti itu. Nah, dari apa namanya luas tanah dan kapling bangunan ya yang dibutuhkan ini ada 60 meter minimalnya, terus ada ruang dalamnya ya, itu juga ada. Nah, ini juga ada apa rumusnya nih, apa luas ruang minimalnya ya. Ya, itu bisa dihitung juga. Nah, ini berdasarkan WHO ya, jumlah minimal anggota keluarga itu adalah 4 orang ya di 33 ini. Jadi memang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak seperti itu. Nah, sehingga luas ruangan minimal itu dapat digunakan 4 orang aja yang sama gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, teman-teman di sini memiliki keluarga yang lebih banyak ya, nah otomatis kan luas ruang minimalnya ini akan lebih luas seperti itu ya. Misalnya 8 orang ya 2 kali lipatnya seperti itu ya. 6 orang ya 1,5 kali lipat daripada 33 meter ini. Seperti itu apa dari kebutuhan luas rumah ideal. Nah, cuman memang ini menjadi apa ya, jika kita berbicara realita ya, nah tentu juga ada tantangan tersendiri ya gitu. Apalagi memang sudah terlanjur nih kita punya rumah tapi kita baru tahu ilmunya nih ketika oh total luas rumah ideal itu segini seperti itu ya. Nah, itu ya apa kita lebih mengupayakan ke syarat-syarat tadi itu ya syarat-syarat fisik yang ini saja gitu yang dapat kita rubah seperti itu ya karena kan kalau luas rumah itu nah itu kan kadang udah nggak bisa diubah ya. Nah, jadi kita mengupayakan dari syarat rumah yang sehat aja gitu ya menurut WHO tadi. Nah, lanjut ya ada apa syarat berikutnya yaitu syarat fisik dari rumah sehat ya, dari struktur bangunannya sendiri gitu ya. Jadi memang dari yang pertama kita bicarakan mengenai letak rumahnya gitu. Letak rumah yang baik itu ketika eh, apa barat ya ke timur agar sinar matahari itu dapat diterima ya secara merata dari pukul 8 pagi kan sampai 4 sore itu masih kena pencahayaan dan optimal seperti itu. Nah, lalu dari apa bentuk atapnya juga dan langit-langit. Nah, ini kita juga perlu perhatikan ya gitu bahwa atap dan langit-langit ya itu terbuat dari bahan yang kuat dan aman gitu. Langit-langit itu kan dapat meredam ya panas matahari ya. Nah, jadi memang untuk apa namanya bahan yang digunakan. Nah, itu memang mungkin yang bahannya seng itu ya, itu kan biasanya untuk bagian apa namanya carport itu ya buat tempat parkir mobil itu kan biasanya lebih terjangkau seperti itu ya. Tapi memang jika kita bicara penggunaannya di Indonesia yang iklimnya sangat panas ini ya, negara tropis, nah itu memang sangat kurang ideal seperti itu ya untuk penggunaannya. Nah, lalu kita juga berbicara mengenai dinding rumah, jadi bahan yang kuat ya, mudah dibersihkan dan lain sebagainya itu. Lalu dari lantai rumah juga, dari yang kering, tidak lembab, dapat air. Ketinggian minimalnya ya, itu juga harus diperhatikan nih. 75 cm dari tanah dan 10 sampai 25 cm ya dari pekarangan atau jalan. Jadi apa minim kelembapan ya. Nah, karena misalnya kalau ada yang tanya nih teman-teman kok apa kelembapan kelembapan tuh maksudnya apa namanya kok berhubungan ya dengan rumah sehat kenapa gitu ya. Nah, karena kan kalau rumahnya lembab ya, nah itu memang sangat riskan ya untuk memudahkan apa namanya tumbuh jamur seperti itu di tembok-tembok gitu ya. Nah, jamur-jamur itu juga kan nanti secara jangka panjang ya dapat menyebabkan
penghuninya itu sakit juga gitu. Nah, jadi memang sebatas atau apa ya sepele kelembapan aja. Nah, itu tuh memang sangat diperhatikan seharusnya dan idealnya. Nah, ini juga ada jika kita belajar secara teori ya, ini juga ada mengenai ventilasi dan pengaturan ruang sendiri di rumah sehat itu seperti apa. Syaratnya ventilasi ini ya, apa ventilasi yang seperti kita tahu kan adalah lubang tempat masuk ya dan keluar udara seperti itu untuk bertukar udara nih dari dalam kamar ke luar kamar seperti itu. Nah, ini juga ada standarnya sebenarnya ya, dari luas bukaan jendela itu minimal 1/9 Bapak Ibu. Dari apa luas ruang lantainya itu ya untuk sirkulasi udara yang optimal seperti itu. Nah, ini perlu di-highlight ya keywordnya yaitu luas bukaan jendela itu minimal 1/9 luas ruang lantai seperti itu. Lalu ada apa namanya pengaturan ruang penting juga ini. Ada kamar tidurnya ya, ada apa sinar matahari masuk ya, ada jendela juga ya. Itu kan apa sangat apa ya, saya udah pernah tinggal di tempat yang jendela kecil lah, itu kan rasanya sangat pengap gitu ya. Enak sekali jika kita tidur di kamar yang ada akses ventilasinya seperti itu ya. Ada ruang makan yang ada penerangan alaminya ya, ada dapur juga yang ventilasinya cukup, ada apa namanya dindingnya yang mudah dibersihkan ya, dan kamar mandinya juga itu ada lubang anginnya atau exhaust itu ya biasanya untuk menggunakan apa mesin otomatis itu dan ada penerangan cukup dan dinding kedap air seperti itu. Nah, lanjut dari apa namanya ventilasi kita akan membicarakan mengenai sistem sanitasinya nih dari apa rumah sehat itu. Jadi memang tiap rumah sehat kan juga perlu ya suplean sumber air bersih seperti itu ya. Entah dari PDAM atau sumur gali seperti itu ya. Dan ketika pembangunan apa sumur itu kan kita juga harus memperhatikan ya bagaimana jarak minimalnya sumur dengan apa sumber kontaminan ya seperti septic tank itu ya dan tempat pembuangan sampah. Kan kadang-kadang jika Bapak Ibu atau teman-teman masih ada tinggal di desa ya ini mungkin relate ketika eh, apa tempat sampah itu kan biasanya ada di kubangan itu ya kubangan tanah itu loh. Kalau misalnya bahasa Keslingnya itu landfill seperti itu ya. Itu tuh diusahakan kan kita tidak dekat-dekat ya dengan sumur ya gitu atau juga sumur kita juga nggak dekat dengan septic tank seperti itu. Lalu juga ada tentunya ya yang selain air bersih kita juga harus punya saluran pembuangannya ya. Ada apa namanya 3 jenis nih untuk saluran pembuangan. Jadi ada saluran air hujan ya, ada air bekas ya yang terbuka ke lingkungan dan air kotor. Jadi memang sifatnya tertutup ke septic tank. Nah, jadi biasanya nih air bekas yang terbuka atau terbuang ke lingkungan itu apa saja ya? Biasanya kalau kita ini ya beraktivitas mandi, nah itu tuh apa namanya masuknya itu air limbahnya itu bukan ke septic tank tapi ke lingkungan seperti itu ya Bapak Ibu. Terus kegiatan ya mencuci dan lain sebagainya itu tuh sebenarnya terbuangnya ke lingkungan ya kan bukan ke septic tank. Nah, yang terbuang ke septic tank itu adalah ketika kita melakukan apa buang air kecil ya dan buang air besar seperti itu. Lalu selanjutnya tentu saja ya yang kemarin sudah kita bahas itu mengenai pengelolaan sampah bahwa sanitasi itu kan juga apa namanya mencakup dari sampahnya ya gitu. Bagaimana bisa dikatakan rumah sehat ya jika pengelolaan sampahnya saja masih buruk seperti itu ya. Bahkan penempatan sampahnya sendiri itu tidak tertutup seperti itu. Lalu ada ini tadi ya pemilahan di rumah tangga untuk pengurangan pengomposan sampah organik di Indonesia, lalu juga ada daur ulang sampah anorganik ya. Bagaimana caranya sampah di lingkungan itu baik organik dan anorganik itu bisa termanage dengan baik seperti itu.
Nah, kira-kira kalau dari Bapak Ibu tahu nggak nih contoh dari apa ya pengelolaan atau manfaatnya dari sampah organik itu apa? Ada yang tahu nggak kira-kira sampah organik itu bisa digunakan untuk apa? Ada yang mau jawab? Pak Johannes Ronald nih mau jawab nggak ya? Contoh pengelolaan atau apa namanya sampah organik sendiri itu kira-kira bisa buat apa gitu Pak? Yuk atau teman-teman yang lain nih. Pengelolaan sampah organik ya, Bu. Iya, kira-kira bisa buat apa nih? Ya, mungkin salah satunya untuk pupuk kompos, Bu. Hmm, terus apa lagi tuh kira-kira sampah organik? Ya, sebenarnya ini ya berbagai jenis pupuk ya, pupuk kompos. Gimana? Ya, ya, Sampah ya. organik dan pemanfaatannya itu bisa diolah menjadi berbagai produksi yang mungkin bisa bernilai ekonomi ramah lingkungan seperti tadi disebutkan Mbak siapa tadi tuh kompos misalnya itu kan bisa jadi apa produk yang paling umum untuk pengolahan sampah organik lalu juga biogas misalnya sebagai energi alternatif untuk memasak mungkin sebagai energi pengganti mengurangi apa LPG lalu juga misalnya kayak pupuk cair nah itu kan bisa difermentasikan sebagai sampah organik bisa jadi pupuk cair untuk tanaman sebagai juga pengurai limbah organik atau bisa juga sebagai pakan hewan misalnya kayak pakan ternak seperti sapi, kambing atau bisa juga mungkin kalau agak lebih kreatif bisa jadi produk kerajinan Bu misalnya kayak kerajinan dari kulit buah gitu atau mungkin tempurung Hmm. kelapa saya kira seperti itu Bu. Kajian. Ya, betul. Ya, betul banget ya jawabannya tadi dari tadi Pak Johannes Ronald dan tadi siapa ya Mbak Nur Maya ya kayaknya ya yang menjawab. Nah, itu tadi ya. Jadi memang apa saya rasa tuh untuk contoh-contoh apa ya penggunaan atau maksudnya pemanfaatan dari sampah organik sendiri itu saya rasa sudah sangat familiar gitu di masyarakat sendiri ya gitu. Dari kita-kita ya kan kita bagian dari masyarakat sendiri gitu ya. Dan juga tentunya dari daur ulang ya. Ini memang udah dari tahun 2005 sekian lah itu kan udah banyak juga ya kalau saya ingat itu eh, apa namanya pas waktu saya kecil gitu memang ada beberapa pengelolaan sampah organik tadi ya kalau dulu masih banyaknya mungkin lebih ke pupuk-pupuk gitu aja ya nah terus lalu juga daur ulang kemasan itu di tahun 2000 belasan itu kan sudah ada yang menyatukan ini ya apa namanya bungkus-bungkus bekas deterjen bungkus-bungkus bekas apa molto ya yang deterjen cair itu untuk menjadi tas nah itu kan juga salah satu inovasi ya. Nah, tapi kalau untuk di masa kini mungkin lebih apa ya, lebih apa ya pergerakannya itu lebih kreatif lagi seperti itu untuk daur ulang. Nah, lanjut dulu ketika kita apa namanya bicara mengenai prasarana ya dan sarana lingkungan pemukiman. Nah, kita juga harus apa namanya membicarakan ini ya karena ini lingkungan terluar dari tempat tinggal kita Bapak Ibu bahwa ada prasarana lingkungan yaitu jalan-jalannya, jembatan, adanya air bersih dan listrik juga, ada jaringan telepon ya, jaringan air kotor, sistem drainase, pengelolaan persampahan ya. Nah, ini kan kita ketika kita mungkin apa mau pindah rumah atau membeli rumah baru di suatu tempat kan kita juga harus melihat ya dari sarana dan prasarananya gitu. Kira-kira jalanannya, jembatannya itu mudah nggak sih aksesnya gitu ya? Atau dari air bersihnya ada apa enggak ya? Itu kan sebagai hal yang utama ya dan wajib memang kita perhatikan seperti itu. Lalu juga ada apa jaringan telepon sih memang sepertinya untuk di masa sekarang agak nggak relate ya karena kan apa telepon yang telepon rumah itu kan sudah berkurang sekali ya penggunaannya. Nah, itu kan lebih ke penggunaan handphone juga sudah mudah seperti itu ya.
Lalu juga ada sistem drainasenya ini kira-kira ada apa memang ada apa enggak gitu ya resapan-resapan di apa namanya drainasenya. Lalu juga ada kita mengetahui juga pengelolaan persampahannya seperti apa sistemnya. Nah, kita juga bisa lihat dari sarana lingkungannya gitu dan pelayanan sosial seperti kira-kira di tempat tinggal kita nanti itu ada sekolah atau fasilitas pendidikan terdekat apa enggak. Ada tentunya yang utama juga dari fasilitas kesehatan ya, puskesmas, rumah sakit atau klinik ya, dan juga layanan pemerintah sesuai kebutuhan. Lalu juga apa fasilitas sosial seperti tempat peribadahan ya, ruang terbuka dan olahraga dan fasilitas perbelanjaan tentunya ya gitu. Itu adalah eh, apa ya bare minimum lah ya sarana dan prasarana yang seharusnya ada gitu di lingkungan sekitar pemukiman kita tinggal seperti itu. Nah, jadi ketika tadi kita sudah membahas banyak hal ya mengenai rumah sehat itu gitu. Tapi kita juga harus membicarakan nih bagaimana sih dampak rumah tidak sehat itu terhadap kesehatan ya. Jadi tadi bahwa kepadatan yang berlebihan ya, ruangannya sempit, terus tidak sesuai dengan jumlah penghuni ya. Jadi rumahnya tadi 33 meter tapi dihuni oleh 10 orang gitu ya. Itu kan sangat tidak ideal ya jika kita bandingkan dengan teorinya seperti itu. Nah, jadi kepadatan berlebihan ya, ruangannya sempit, nggak sesuai jumlah penghuni ya, untuk apa kekurangan oksigen kan jadinya dan tentunya apa memudahkan sekali kan terjadinya penularan penyakit ya. Jadi memang apa mungkin awalnya hanya kakak saja yang batuk gitu ya, nanti karena apa ruangan sempit ya, tidak ada ruang terbuka lah itu jadi memudahkan sekali ya untuk terjadi penularan seperti itu. Nah, itu mungkin sesimpel itu aja gitu. Kenapa sih kok rumah harus ada apa perhitungannya ya yang ideal tiap jiwa itu berapa gitu. Nah, itu tadi biar agar eh, kepadatannya ya itu berhubungan dengan penularan penyakit. Contohnya gitu. Nah, lalu juga tadi ya, yang sudah saya bahas juga kelembapan tinggi, bahwa peningkatan CO2 dari respirasi itu meningkatkan kelembapan ruangan juga untuk mendorong pertumbuhan organisme patogen. Nah, ini mungkin yang apa, mungkin kita kan sedang ada di ruangan nih, mungkin bisa dilihat nih, tembok ruangan kita tuh apakah ada apa ya namanya, bercak-bercak hitamnya itu apa enggak gitu ya, itu kan adalah jamur ya. Nah, itu memang menurut studinya itu bisa memang menyebabkan penyakit ISPA seperti itu ya atau penyakit pernafasan lainnya seperti itu. Nah, itu juga karena efek dari kelembapan yang tinggi itu tadi. Lalu juga ada suhu ruangan tinggi ya karena kepadatan penghuni tentunya juga berbanding lurus dengan peningkatan suhu di ruangan itu. Nah, sehingga kan tadi dampaknya ya menurunkan kualitas udara dalam ruangan. Apalagi jika apa namanya udah padat, lalu panas ya, suhu ruangannya tinggi, tidak ada ventilasi yang terbuka seperti itu ya. Itu kan bisa dibayangkan sangat pengap sekali seperti itu ya. Nah, lalu juga ada apa dampaknya itu dari penyebaran penyakit ya. Jadi memang lembab itu memudahkan penularan penyakit ya, terutama ISPA. Jadi ini semakin banyak penghuni, semakin cepat juga udara mengalami pencemaran gas dan bakteri ya dengan penurunan oksigen. Tapi peningkatan karbon dioksida kan dan berdampak pada penurunan kualitas udara. Seperti itu. Nah, ini dari topik tiga yang sudah saya jelaskan nih sudah habis. Kira-kira dari materi apa namanya kesehatan pemukiman nih ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang masih bingung mungkin teman-teman? Atau mungkin ada nih dari teman-teman yang bekerja di bagian sanitasi ya, kalau di puskesmas itu ya, atau di rumah sakit mengenai kesehatan lingkungan. Nah, itu monggo loh, boleh sekali untuk sharing-sharing di kelas. Biar teman-teman yang lain juga tahu ya, atau apa namanya, paham lah ya, faktanya di lapangan itu seperti apa. Mungkin ada dulu yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke topik yang selanjutnya.
ini apa siang-siang hari ini ya pada disambi kerja ya atau gimana ini? Berarti ini udah pada paham ya, apa maksudnya materi pemukiman ya, kesehatan lingkungan dari segi pemukiman. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Jika apa nggak ada, boleh dong dikasih apa stiker reaksinya nih, biar nggak ngantuk nih siang-siang, tetap semangat untuk mengikuti kelas. Baik. Berarti belum ada pertanyaan ya. Nah, ini saya akan lanjut sedikit mengenai apa namanya topik selanjutnya ya. Sebentar. Eh, ini. Ibu boleh izin bertanya, Ibu nanya Mm, mm, pendapat sih. mm. Ya, gimana Bapak Johannes? Gini Bu, dulu saya pernah tugas di Papua, pernah tugas di Papua dan Jakarta lah. Lalu kondisi pengelolaan sampahnya itu kalau saya perhatikan berbeda Bu. Misalnya seperti di Papua atau daerah terpencil atau kepulauan mungkin yang sulit dijangkau, misalnya kayak truk sampah gitu ya. Apakah pengelolaan sampah organik secara mandiri mungkin di tingkat rumah tangga lah itu bisa jadi solusi yang utama Bu. Lalu eh, kira-kira apa ya solusi yang terbaik bisa dilakukan oleh masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil untuk dapat mengelola sampah-sampah yang bisa dikelola mungkin bisa bermanfaat di sini meminta tanggapan. Terima kasih. Ya, apa namanya? Itu tadi ya. Nah, ini apa namanya? Pembahasan sampah ini memang sangat apa ya namanya? Sangat menjadi masalah ya gitu. Apalagi kan jika pengelolaannya itu antara tadi contohnya di Papua sana ya dengan saya yang di Jogja ya di Pulau Jawa ini kan sangat berbeda seperti itu ya. Nah, tadi apa ketika di sana itu kan tidak relate ya ketika oh saya kalau sampah ya memang diambil oleh tukang sampah seperti itu ya. Jadi kan memang istilahnya kita menggunakan pihak ketiga untuk mengelola sampah kita gitu. Nah, lalu apa namanya eh, tadi ketika berbenturan dengan kalau di Papua memang tidak relate ya dengan oh petugas sampah mungkin di beberapa kabupaten ya apalagi yang sudah di pedalaman seperti itu ya. Nah, itu kan tidak relate dengan adanya petugas sampah lalu petugas sampah mengangkut ke tempat pembuangan sampah sementara itu ya. Lalu dari tempat sampah sementara itu tempat pembuangan sementara TPS lalu ke TPA. Nah, jadi memang menjadi tantangan sendiri ya. Nah, tadi mungkin dari Pak Johannes sudah bagus itu bahwa kalau ada pemikiran bahwa masyarakat itu seharusnya apa ya, seharusnya memiliki upaya ya untuk mengelola sendiri mandiri dalam pengelolaan sampahnya seperti itu ya. Tapi memang gimana ya prakteknya juga nggak mudah ya. Nah, tapi walaupun kadang ini kalau menurut saya di Jawa ini kadang-kadang permasalahan sampah ini kan masih kita libatkan atau kita bebankan ke pemerintah ya gitu. Padahal sebenarnya menurut saya memang memang harus ada andil dari pemerintah, tetapi juga dari kita sendiri juga harus menumbuhkan kesadaran kan ya. Karena kalau kita kadang menunggu pemerintah saja kan itu tidak gimana ya, tidak tidak apa ya, tidak langsung kita bisa lakukan seperti itu loh. Jadi memang harus ada dari diri kita dulu gitu yang sebagai penghasil sampah itu gitu. Nah, cuman kalau untuk gerakannya apa, nah itu juga a- apa ya, tergantung lagi sih dari apa ya namanya individu-individu di lingkungan itu gitu. Apakah memang mau ya untuk diajarkan lalu juga bisa apa namanya sustain ya, maksudnya memang berkelanjutan, memang bisa mandiri gitu. Nah, itu kan juga perlu
beberapa gimana? Ya, ya, ya. Ya, jadi lebih hambatannya sebenarnya sangat apa ya? Menurut saya bukan hanya di satu faktor ya, tapi mungkin kalau berbicara kebijakan ada, tapi memang implementasinya itu kan dari implementasi itu kan banyak faktor ya. Bisa jadi karena apa namanya tidak ada apa ya orang-orang yang terjun ke lapangan nih untuk memberikan informasi bahwa oh ternyata Indonesia itu ada loh pengelolaan sampahnya gitu ya baik secara organik dan anorganik seperti itu. Nah, bisa juga jadi apa dari apa ya pemerintah juga nih nggak mendisposisikan bawahannya nih untuk melakukan eh, sosialisasinya. Nah, itu nah didukung lagi oleh faktor lainnya seperti dari memang dari kitanya ya, dari masyarakatnya sendiri yang tidak emang tidak mau ya untuk mengelola sampah ya karena berpikir bahwa ya sampah itu kan bukan tanggung jawab kita ya gitu eh, tanggung jawab pemerintah gitu ya untuk mengelola, untuk menyediakan lingkungan yang baik untuk kita seperti itu ya. Jadi memang jika berbicara faktor apa ya, menurut saya sangat banyak faktornya, tidak hanya dari atas tapi juga dari bawahnya ya, dari maksudnya dari masyarakat seperti kita ini ya, yang juga masih bermasalahan. Ya betul, multifaktor lah ya, bisa dibilang seperti itu. Ya. Sama-sama Bapak. Terima kasih untuk apa pertanyaannya dan apa namanya kasusnya ya. Ini mungkin sangat relate dengan teman-teman. Nah, oke, saya akan lanjutkan sedikit nih mengenai apa namanya di dalam kesehatan lingkungan nih mungkin teman-teman yang pernah oh, bentar ada pertanyaan lagi ya. Cara mengatasi kerusakan bangunan ya, pemukiman, memperbaiki kualitas air, wilayah dengan tingkat keasaman tanah yang tinggi ya. Nah, ini ya, apa jika kerusakan bangunan ini memang ini dua pertanyaan kan ya. Cara mengatasi kerusakan bangunan dari pemukiman ya. Nah, tentu saja memang eh, untuk mencegah kerusakan kita harus mencegah dari awalnya, dari awal ketika kita melakukan pembangunan ya, memilih material yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, tadi ya misalnya tadi apa minimalisir kan penggunaan apa namanya semacam seng itu ya. Seng itu kan sangat menyerap panas lalu juga ketika hujan kan berisik seperti itu ya. Nah, kita juga harus mengatasi itu ketika dari mulai membangun rumah seperti itu. Nah, mungkin nanti nih ketika Bapak Ibu rumahnya masih ada yang menggunakan material yang tidak direkomendasikan seperti itu ya. Ya, nanti mungkin pelan-pelan ya dapat di apa ya diganti seperti itu ya. Nah, untuk apa pertanyaan mengenai perbaikan kualitas air ya. Nah, ini jika wilayahnya tingkat keasamannya tinggi atau daerah kapur. Nah, ini biasanya mungkin ada apa ya namanya semacam harusnya ya semacam sosialisasi nih dari pemerintahannya itu bagaimana untuk menanggapi permasalahannya itu pertama kan gitu. Nah yang kedua biasanya jika kita mengkaji dari akademis itu kan kita juga apa ya dapat menggunakan inovasi-inovasi ya dari penelitiannya gitu. Bagaimana mengurangi ya keasaman atau kesadaran dari air sendiri dari apa namanya agar bisa maksudnya dikonsumsi seperti itu ya. Nah, iya. Jadi itu tadi kalau misalnya apa mengatasinya tadi dari apa namanya dari segi pemerintah ya kira-kira mereka itu memang ada namanya apa sih namanya peraturan daerah ya yang mengatur mengenai pengelolaan kualitas air di daerah itu atau ada upayanya langsung ya malahan gitu atau dengan akademik seperti itu ya. Ada biasanya ada inovasi-inovasi nih untuk tingkat keasaman tanah yang tinggi seperti itu. Atau mungkin
sebenarnya walaupun misalnya nih pahit-pahitnya memang nggak ada dua-duanya ini ya. Nah, tentunya cara terakhir adalah biasanya kan apa ya namanya air-air yang kualitasnya sebenarnya tidak baik ini ya. Nah, atau tidak apa ya tidak tidak jernih lah ya seperti yang ada di eh, apa banyak tempat ya masih jernih-jernih aja gitu ya. Nah, itu tentunya upaya kita untuk tidak melakukan apa atau tidak menggunakan air-air yang asam tadi itu untuk kegiatan yang untuk masak atau untuk minumnya seperti itu ya. Jadi memang dari kita sendiri juga harus mengupayakan bahwa air-air yang tidak standar ini mungkin bisa untuk mandi, bisa untuk apa mencuci ya. Tapi kalau untuk mandi ya mungkin kalau namanya apa ya air yang agak asam gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan ketika penggunaannya mengenai kulit seperti itu ya. Nah, tadi. Jadi sepertinya itu Bu Ani Nurdiani ya. Semoga dapat terjawab dan paham seperti itu. Nah, kita akan bahas sedikit ya. Ini karena apa namanya sudah apa, sudah waktunya sudah lumayan panjang seperti itu. Nah, kita juga akan membahas mengenai sanitasi tempat-tempat umum ya atau singkatannya STTU gitu. Untuk memahami ya menjaga kebersihan di ruang publik ya contohnya tentunya. Nah, tadi dari definisi STTU itu adalah kepanjangan dari sanitasi tempat-tempat umum. Atau sebagai bahwa sanitarian itu loh atau mungkin kita sebagai masyarakat itu juga melakukan usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat tidak terawatnya tempat umum yang dapat menimbulkan penularan atau berbagai jenis penyakit seperti itu ya. Karena tempat umum kan juga tempat apa orang-orang banyak yang berkumpul seperti itu ya untuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Nah, lalu dari tujuan utamanya pasti untuk memantau keadaan sanitasinya, membina peran aktif masyarakat ya, mencegah penyakit menular dan penyakit akibat kerja. Nah, tadi contohnya ketika apa namanya sanitasi tempat-tempat umum kan misalnya ada pasar ya, lalu ada toiletnya. Nah, toiletnya sebagai tempat eh, buang air besar atau buang air kecil itu ya. Nah, itu tidak tertutup lalu juga tidak sering dibersihkan. Nah, itu kan akan apa ya meningkatkan ya populasi lalat seperti itu ya dan lalat-lalat sendiri kan bisa terbang ya ke apa bahan makanan atau mungkin bahkan ke makanan jadi yang ada di pasar itu ya. Nah, itu tadi kenapa urgensinya kita belajar mengenai sanitasi di tempat-tempat umum seperti itu. Nah, ini ada kriteria dan jenis tempat umumnya. Jadi ada kriteria tempat umum itu ya, karena diperuntukkan bagi masyarakat umum, ada gedung permanennya, ada berisiko penularan penyakit di dalamnya gitu ya, dan memiliki fasilitas yang lengkap. Nah, ada jenis-jenis tempat umum ya, banyak sekali, ada hotel, restoran, ada salon, ada mall, ada terminal, stasiun, tempat ibadah, bahkan sekolah ya. Nah, ini ada ruang lingkup sanitasinya, ada penyediaan air ya, apa tadi mirip seperti apa namanya rumah sehat tadi itu ya apa ada apa saja dalam ruang lingkup penyediaan rumah sehat. Ada tentunya kalau di sanitasi juga air ini juga sangat penting ya di mana-mana sih sebenarnya air itu sangat penting gitu. Lalu juga pengelolaan limbah ya ini juga sangat penting. Bagaimana sampah itu dikelola ya air limbahnya, lalu juga pengelolaan kotoran manusia ini ya, yang memang apa masuk gitu ke dalam septic tank gitu ya. Lalu juga ruang lingkupnya sanitasi itu juga ada hygiene makanannya, bagaimana mencegah kontaminasi makanan, kebersihan penyimpanannya, bahkan kebiasaan sehat dari penjamah makanan ya, atau maksudnya tuh lebih ke produsen makanannya atau yang pembuat makanannya seperti itu. Lalu dari konstruksi bangunan juga ya, untuk lokasinya juga, ventilasi yang tadi sudah kita bahas ya, pencahayaan, lantainya seperti apa. Nah, lalu juga ada pengawasan dari vektor ya. Vektor kan juga salah satu
apa penyebab penyakit ya. Bahkan dari satu faktor nih seperti apa dari kelompok rodensia ya atau lebih sering dikenal apa sebagai tikus itu ya. Itu kan sangat mematikan ya untuk apa untuk masyarakat sendiri seperti itu ya. Bahkan maksudnya berpikir itu padahal sepele gitu ya, tapi itu sangat mematikan jika kita tidak melakukan pengawasan dan pengendalian. Nah, lagi juga dari apa pencemaran fisik ya, itu juga secara apa cemaran-cemaran ya yang mungkin terjadi di lingkungan seperti itu. Nah, lanjut kita juga membicarakan kegiatannya ya sanitasi di tempat umum. Nah, kita juga ini sebenarnya lebih ke apa ya tugasnya seorang sanitarian ya untuk melakukan monitoring gitu, memetakan gitu. Kira-kira tempat-tempat umum itu apakah letaknya, jenisnya, atau maksudnya mungkin kebutuhan-kebutuhan itu apakah memang ada apa tidak seperti itu ya. Dan ini sangat memudahkan ya untuk inspeksi dan pengawasan berkelanjutan. Lalu juga ada inspeksi juga ya, melakukan pengawasan langsung terhadap kondisi tempat umum ya. Jadi memang harus turun ke lapangan untuk melakukan wawancara, observasi lapangan, dan tentunya perbaikan ya jika memang ada kesalahan atau kekurangan. Nah, lalu juga ada penyuluhan juga nih. Nah, ini adalah tugasnya perannya dari sanitarian untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sanitasi sendiri yang timbul ya dari tempat umum yang tidak terawat seperti itu. Nah, mungkin itu saja nih sedikit materi mengenai sanitasi tempat-tempat umum atau STPU tadi itu ya. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup paham ini untuk penerapannya nih dari rumah sehat, dari sanitasinya seperti itu. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya apa mudah untuk dipahami kan ya, maksudnya bahasa-bahasa yang digunakan di kesehatan lingkungan ini tidak apa ya, tidak susah ya, tidak susah dan sangat relate ya, sangat berhubungan memang dari keseharian kita seperti itu ya. Jadi apa sangat mudah tergambar ya saya harap seperti itu dari kehidupan kita sehari-hari. Gitu kalau dari penjelasan saya mungkin ada yang mau ditambahkan atau diklarifikasi dahulu sebelum saya tutup sinkronus 2 ini atau mungkin ada yang mau apa namanya cerita ini dari kasusnya apa tempat kerja ya. Nah, karena kan apa tempat kerja itu juga salah satu tempat umum ya karena bertemunya banyak orang seperti itu. Yes. Bentar. Ibu izin mungkin bisa share kali ya, eh, menambahkan sedikit Ibu, terkait pengalaman saya ketika bertugas di Papua. Jadi Ya, saya juga melihat banyak apa ya masyarakat tinggal di rumah dengan kondisi yang mungkin sangat sederhana. Bahkan beberapa rumah itu mungkin tidak memiliki ventilasi. Nah, ventilasinya mungkin nggak memadai ya. Nah mungkin apa ya mungkin yang mengkhawatirkan itu mungkin ada penyakit-penyakit seperti TBC, ISTA. Nah di sana itu kan tinggi Bu penyakit-penyakit seperti itu. Nah setelah saya baca nih atau mempelajari materi sesi 3 ini sebelumnya, saya jadi lebih paham sih Bu bahwa masalah kesehatan tersebut sebenarnya bisa dicegah sih Bu kalau kualitas perumahannya itu dapat diperbaiki. Cuman memang tantangannya adalah bagaimana sih bisa menyeimbangkan antara standar kesehatan dengan kondisi ekonomi dan juga budaya masyarakat lokal. Mungkin itu kali ya Bu ya. ya, betul. Ya tadi ini sepertinya udah apa ya istilahnya menjawab juga ya gitu ya Iya, bahwa ya memang itu tadi karena kan kita gimana ya bicara atau belajarnya mengenai teorinya ya gitu ya. betul. Nah, ketika teori berbenturan dengan kenyataan, nah itu memang sangat banyak gitu faktor-faktor penghambatnya nih gitu. Memang dari ekonomi, dari apalagi jika memang aduh rumah kita kan memang udah jadi ya gitu. Dan ini mau diapakan lagi gitu. Nah,
mungkin nih jadi sedikit saran nih. Tadi kan ketika apa kita tahu nih bahwa mungkin asbes itu juga ada apa partikel-partikel kecilnya itu ya asbestos. Nah, itu kan juga kurang sehat. Nah, itu jadi kayak pelan-pelan nih mungkin ketika besok ada rezeki nah bisa digantilah ya dikit-dikit gitu dengan bahan yang lebih aman seperti itu. Mungkin kan ya prakteknya nggak segampang itu tapi ya di beberapa titik rumah sehat itu kita bisa upayakan seperti itu ya, Iya, Pak betul, Johannes. Bu. Mungkin itulah yang harus menjadi salah satu concern pemerintah ya. Memang Iya, gampang-gampang betul. susah. Terima kasih, Bu. Ya, ya. Sangat banyak sekali ya sebenarnya kalau kita berbicara permasalahan kesehatan lalu kita mau mengikuti standar atau mengikuti dari teoritisnya gitu ya itu kan memang sangat sulit seperti itu ya. Tapi ya itu tadi ketika kita tahu kita bisa sedikit lah ya mengupayakan perubahan seperti itu. Lalu tadi oh, oh ini ada pertanyaan ya metode STTU itu seperti apa Bu? Nah, tadi ya ketika kita apa ini metodenya metode secara apa nih sarana tempat-tempat umum. Nah, jadi memang mungkin ini memang lebih ke ranahnya apa ya seorang sanitarian ya Pak Badrus. Jadi memang ya kita sebatas untuk memahami saja gitu bahwa kita mengerti gitu lingkupnya sanit apa lingkupnya sanitasi tempat-tempat umum itu gitu ya. Lalu kita juga jika kita menggunakan fasilitas umum ya, kita juga harus bisa ikut andil ya dalam menjaga kebersihannya seperti itu ya ketika kita menggunakan toilet umum ya di kantor atau di tempat-tempat umum. Nah, kita kan juga ada upayanya ya untuk apa membersihkannya juga seperti kondisi mulai seperti apa. Nah, jadi metodenya STTU itu lebih ke banyak hal ya. Tadi dari apa ada kriterianya ya, lalu juga ada ruang lingkup. Nah, tapi memang kita hanya mempelajari secara teori ya, atau prakteknya itu lebih ke kesadaran itu tadi gitu ya. Memang sangat diperlukan di setiap aspek kesehatan lingkungan ya karena kan kita juga apa namanya hidup bersosial bermasyarakat ya kita juga berhubungan dengan dunia luar seperti itu ya nah tadi jadi metode sarana tempat-tempat umum tuh sebenarnya kita lah nggak ada ikut andil secara secara jabatan ya karena kita bukan seorang sanitarian tapi kita juga ikut jika memang ya mungkin di tempat-tempat umum itu juga ada apa ya semacam perintah ya perintah untuk biasanya kan membuang sampah atau menyiram ya di toilet itu ya hingga bersih seperti itu ya kita mungkin upayanya seperti itu aja untuk di tempat-tempat umum seperti itu untuk apa tadi misalnya di tempat-tempat umum kita harus apa biasanya ada bak sampah itu ada tiga ya gitu ada yang plastik ada yang kertas ada yang apa organik nah itu kita mungkin dari kitanya saja gitu bisa membuang sampah kita tuh sesuai dengan jenisnya itu kan sudah membantu ya dari program pemerintah dan sanitariannya seperti itu jadi kalau dibicarakan metodenya itu ya kita sebatas tahu teorinya tapi juga sadar saja seperti itu. Semoga tidak bingung ya Pak Badrus atas jawaban saya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi atau sudah cukup. Nah, jadi memang kalau nanti ada apa kemarin sepertinya sudah masuk tutor ya. Nah, nanti kalau ada yang dibingungkan, monggo boleh tanya ke saya atau saat kelas tutornya itu juga boleh. Atau mungkin nanti ada tugas-tugas yang masih bingung seperti itu ya. Nah, itu boleh juga tanya ke tutornya dan juga tanya ke dosen pengampunya seperti itu. Sepertinya tidak ada tambahan dan tidak ada
Apa pertanyaan lagi ya? Kalau begitu saya cukupkan sinkronus 2 dasar Kesling dan keselamatan kerja ini. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah bergabung. Mungkin yang kemarin pertama kali sinkronus belum pernah melihat saya ya. Saya juga mengucapkan salam kenal semuanya Bapak Ibu. Monggo saya juga sangat terbuka jika ada yang mau sharing-sharing. Seperti itu ya. Baik. Kalau begitu, saya cukupkan. Terima kasih sudah hadir. Selamat kembali menjalani aktivitas kembali, Bapak Ibu. Baik Ibu, terima Kurang kasih lebih banyak mohon Ibu. maaf. Ya, Sukses selalu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, sehat selalu Waalaikumsalam. teman-teman semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi